Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasi tentang Programmable Logic Controller atau bisa dibilang PLC. Oke, next. Pengertian PLC. PLC adalah sebuah perangkat elektronik digital yang digunakan untuk mengontrol berbagai proses atau operasi mesin dalam industri. Sederhananya, PLC seperti komputer kecil yang dirancang khusus untuk tugas-tugas kontrol. Sejarah PLC. Pertama kali PLC muncul pada tahun 1960-an sebagai respon terhadap kebutuhan industri otomotif yang diinginkan sistem kontrol yang fleksibel dan mudah diprogram dibandingkan dengan sistem kontrol berbasis relay yang rumit dan memakan banyak biaya. Prinsip kerja. Input scan pemindaian input. PLC membaca status semua input yang terhubung dengannya. Input ini bisa berasal dari sensor, misalnya sensor suhu, tekanan, proximity, switch, tombol, dan perangkat input lainnya. Data dari input ini disimpan dalam memori PLC. Yang kedua, eksekusi program. PLC menjalankan program kontrol yang telah diprogram di dalamnya. Program ini biasanya berisi instruksi logika. Misalnya logika AND or NOT, instruksi aritmatika, dan instruksi kontrol lainnya. PLC memproses data input berdasarkan logika program dan menghasilkan output. Prinsip kerja yang ketiga, output scan pemindaian output. PLC memperbarui status semua output berdasarkan hasil eksekusi program. Output ini terhubung ke aktuator, misalnya motor, kutub, relay, lampu, dan perangkat output lainnya. PLC mengirim sinyal ke output untuk mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat yang terhubung. Otak PLC memproses data input, menjalankan program, dan menghasilkan output. Memori menyimpan program kontrol data input-output dan informasi penting lainnya. Modul input-output menghubungkan PLC dengan dunia luar, sensor, dan aktuator. Catu daya menyediakan energi listrik untuk PLC. Modul komunikasi memungkinkan komunikasi dengan perangkat lain, terminal, dan konektor untuk menghubungkan kabel-kabel. Lampu indikator, tombol, saklar, valve, programan bagian pendukung untuk monitoring dan konfigurasi PLC. Bentuk fisik compact, modular, dan remote. Yang kedua, ukuran dan kapasitas mikro, mini, small, medium, dan large. Ketiga, jenis output relay, transistor, triad, dan analog. Aplikasi kontrol listrik dan kontrol analog, kontrol gerak, dan kontrol proses. Merek Allen, Brandeis, Siemens, Omron, dan lain. Yang kita lihat sambungan sini RST. Yang pertama ada di sambungan RST-nya terhubung di MCB 3 fasa.
dan kabel warna merah ini akan terhubung ke kaki satunya detektor 2 dan kabel warna kuning disambung ke detektor 2 dan sambungan ke 6 yang warna hijau ke detektor 6. Dan di sini yang membedakannya yang kabel warna merah kesambung ke kaki 6 di detektor 1, yang kaki kuning terhubung ke kaki 4 ini juga. Yang warna kuning ini terhubung ke kaki 5. Yang terakhir warna hijau terhubung ke kaki 2. Mula-mulanya ini akan berputar secara forward karena rangkaian ini tertutup dan menyebabkan forward. Maka sebaliknya ini akan terjadi reverse ketika dia ini terbuka, ini tertutup, maka akan terjadinya motor secara reverse. Ada juga nih diagram rangkaian kontrol. Yang pertama ada sumber 22 volt AC. Yang pertama tuh masuk di L1 dan netralnya di L2N. Ya. Komnya akan terhubung di komnya akan terhubung di minus dan outputnya akan terhubung di tombol start, tombol stop, dan tombol reset. Yang kita lihat di sini lagi ada buzzer terhubung di kaki 5 dan kutub forward di detektor 1 terhubung di kaki 7. Nah, ini diparalelkan lagi di detektor 2 di reverse. Dan di kaki 6 nya akan terhubung di plus minusnya itu nah kita lihat sini yang besarnya terhubung di kaki 5 dan negatifnya itu terhubung di detektor 1 forward. Nah, diparalelkan lagi di minusnya forward reverse di detektor 1 di detektor 2 di kaki 6. Nah, terhubung lagi nih di netralnya ke detektor 2 yang menyebabkan buzzernya akan berbunyi. Itu aja. Nah, kita sini rangkaian timer. Yang pertama itu ada tombol start ditekan, maka mengaktifkan memori Emran merupakan bit untuk menjelaskan sistem. Tombol stop akan mematikan Emran akan maka tombol start tekan, maka ini akan terhubung, maka koilnya akan aktif dan akan mengunci memori Emran, dan Emran akan mengunci di Emran C00 dan T003 di timer
di timer 000 akan menghitung selama 8 detik dan timer 000 juga akan menghitung timer 001 akan menghitung selama 5 menit dan dia membuat motornya akan kotaktor 1 akan perwat atau maju dan T001 atau timer 002 akan menghitung selama 8 detik dan menyebabkan timer 001 akan aktif dan timer 002 juga akan menghitung dan menyebabkan kotaktor 2 akan reverse atau bisa dibilang mundur. Akan menghitung akan memproses lagi ke posisi awal dan tombol stop akan menghentikan mesin. Nah, ini counternya akan berjalan secara 3 kali selama mesin maka mesin akan berjalan selama 3 kali dan akan basarnya akan berbunyi. Ketika tombol stop dan tombol stop mesin ditekan, maka emran-nya akan aktif merupakan bit memori yang menyalakan sistem. Tombol stop PP ditekan mematikan emran akan menghentikan sistem. Dan aktivitas timer tunggal single timer emran mengaktifkan C00 yang kemudian menutup kontaknya dan menghasilkan T00. T00 memicu timer 00 yang diatur senilai waktu 260 unit. Timer 000 bertindak sebagai menentukan waktu untuk seluruh sistem. Kontrol output atau kotaktor forward dan kotaktor reverse. Kotaktor maju diaktifkan sebagai timer mencapai 660 unit dan kontrol mundur diaktifkan berdasarkan kondisi perbandingan waktu. Jika waktu 310 maka timer bernilai 260 atau 130. Jika waktu yang ditentukan 320 maka timer bernilai 180 atau 50 jika menunjukkan sistem berjalan dalam siklus tertentu. Counter atau biasa itu CNT akan menghitung siklus berupa pencapaian 3 kali. Counter dapat direset dengan PP start atau identikan dengan PP stop. Aktivitas buzzer C00 aktif maka buzzer akan berbunyi sebagai indikasi tertentu. Nah, di sini kita lihat ketika tombol start ditekan maka akan ini mengunci coil, emran akan mengunci dan emran C00 dan T00 akan mengaktifkan memicunya akan menghitung waktu selama 260 menit dan emran 90 dan emran C00 dan 260 akan menghitung unit dan 180 ini aktif dengan 180 akan menghitung kotaktor forward dan sebaliknya ini tertutup maka
ini akan menghitung 130 dan 50 akan terjadi kotator pas 1 mundur. Nah, T00 ini akan mengunci, CNT akan menghitung selama 3 kali putaran, dan PB start akan tombol PB start ditekan, maka rangkaian akan kembali di posisi awal, dan PB stop akan berhentikan mesin, dan C00 akan C00 akan membunyikan buzzer. Sekian, terima kasih. Oke, baik, saya akan menjelaskan operasi PLC untuk kasus lampu lalu lintas. Dan kasusnya itu saat tombol push button start ditekan, maka sistem akan mulai berjalan, dan saat tombol push button stop ditekan, maka sistem akan berhenti. Saat sistem mulai berjalan, maka ketiga lampu akan menyala bergantian dengan LED red selama 5 detik, LED yellow selama 2 detik, dan LED green selama 2-3 detik. Selanjutnya sistem akan mengulangi langkah kedua hingga sistem dihentikan. Ada pula wiring diagram. Ya, pertama itu ada 22 volt AC yang mana itu fase L1 menuju 22 volt AC, N2 menuju ke netral, dan ada pula LN ini akan menuju ke COM, akan terhubung di minus positifnya, dan minusnya akan menuju ke PB start dan stop. Dia akan perarahkan ke LN2 menuju ke lampu merah, hijau, lampu merah, kuning, hijau, dan L1 nya akan menuju di COM, dan ini lampu merah disambungkan ke menuju lampu merah ke 05, dan 07 disambungkan ke kuning, dan 06 menuju ke 06 menuju lampu hijau. Nah, ada di sini ada PB start dan PB stop. Ini akan tertutup, coil MRAM nya akan aktif, dan dikatakan ini akan mengunci atau bisa dibilang menutup, dan MRAM ini akan menutup. T00 akan memulai timer 00 itu mulai menghitung selama 5 detik. Nah, timer 001 akan menghitung selama 2 detik, dan T00 timer 002 akan menghitung selama 3 detik. Membran akan tutup,
dan T00 red menuju ke lampu merah. Dan T00 akan terhubung di T001 akan menjadi lampu kuning, dan T001 dan T002 akan menuju ke lampu hijau. Sekian, terima kasih.